Pemirsa di tanah air, tentu saja kegembiraan yang meluap di kubu Indonesia. Bung Yan, ada spanduk yang menyatakan Indonesia bukan basa-basi. Memang betul dalam hal ini. Ternyata memang demikian, tidak ada basa-basi, Betul. tapi kita adalah juara. Juara yang benar-benar sejati. Jadi sudah membuktikan bahwa Indonesia 10 kali juara Piala Thomas. Ini luar biasa saya rasa, Bung Arman. Dan pertemuan dengan Denmark ini merupakan pertemuan yang kedua kalau tidak salah ya, Bung Yan. Setelah kurang lebih- 2 kali di final. Iya, betul. Bahwa kita pada tahun 79 mengalahkan Denmark 8-1 di Jakarta ketika Waktu itu, itu masih 9 partai. ya. Seperti sebuah statistik saya katakan Pak Arman, bahwa dari 19 kali penyelenggaraan Piala Thomas, Indonesia sudah 10 kali menjadi juara. Padahal Indonesia ikut pada Piala Thomas ini adalah pada tahun 58, sesudah 3 kali sebelumnya. Bahwa Piala Thomas itu dulu dipertandingkan sekali 3 tahun. Tapi kemudian mulai tahun 82 hingga sampai sekarang jadi pertandingan setiap sekali 2 tahun. Jadi bagaimana sekarang yang kita pikirkan tentu adalah apakah kita bagaimana 2 tahun mendatang. Itu saya rasa yang menjadi topik yang perlu kita bicarakan di kemudian hari dalam waktu dekat. Yang jelas kita tidak boleh terlena dengan kemenangan hari ini. Ya, itu sudah pasti. Kemudian pada partai keempat ini kita lihat bahwa pasangan Indonesia Gunawan dan Bambang yang turun pada malam hari ini menghadapi Hendrik Sparer dan pasangannya bukan sudah boleh dikatakan anti klimaks ya. Betul. Pemirsa, partai keempat ganda kedua Indonesia yang menurunkan pasangan Bambang dan Gunawan menghadapi pasangan Denmark, Hendrik Sparer dan Michael Søgaard. Sementara Indonesia, pasangan Bambang Gunawan tertinggal 0-2 atau 2-0. Dari Pak Arman, dari data yang kita peroleh bahwa kedua pasangan ini baru sekali pernah berjumpa. Pertandingannya pada tahun lalu, pada bulan Maret tahun lalu di All England. Baru sekali dengan kemenangan di pihak Gunawan dan Bambang Supriyanto. Berarti dengan demikian pasangan Bambang Gunawan ini paling tidak sudah mengetahui ciri permainan dari pasangan Denmark ini. Ya, umumnya permainan Denmark hampir merata seluruh Eropa dengan gaya permainannya yang lebih mengandalkan stroke ya. Berbeda dengan pasangan-pasangan Asia yang lebih bermain cepat, keras dan dengan smash-smash yang lebih tajam. Sedangkan pemain Denmark atau Eropa pada umumnya adalah lebih pola bermain stroke. Baik pemirsa, sementara angka sekarang 2-1. Orang kedua keluar, pengamatan yang baik dari Hendrik Sparer. Gagal Gunawan. 4-1 sekarang. Pak Arman, saya merasa gembira tadi ketika Indonesia sudah unggul 3-0. Tapi pemain kita cukup sportif, hanya sebentar di lapangan meluapkan kegembiraannya, kemudian pertandingan dilanjutkan. Ini sangat berbeda kondisinya 2 tahun lalu di Jakarta. Ketika itu Indonesia unggul 3-0 sehingga pertandingan tidak bisa dilanjutkan karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, karena penonton pun masuk ke lapangan. Sudah meluap di lapangan ya. Ya, jadi saya rasa penonton kita yang mendominasi gedung Stadion Queen Elizabeth ini bisa menahan diri meluapkan kegembiraannya. Dan memang pertandingan yang berlangsung di Queen Elizabeth Stadium ini seakan-akan kita berada di Istora Senayan. Ya betul. Hampir sekeliling bendera merah putih dikibarkan
Satu pengembalian akrobatik tadi dapat dimanfaatkan karena memang datangnya tanggung oleh Bambang Supriyanto. 1-4. Saya kira Bung Yan, kendati pertandingan ini sudah tidak ya menentukan ya bagi kedua pasangan, tapi saya kira dengan gengsi, berebut gengsi, saya kira di sini ada ya. Dilepas dan memang sepertinya saling mengharapkan kedua pasangan Denmark ini. 3-4 Bambang Supriyanto. Ada 3 ada 4. Smash keras dari Bambang Supriyanto. Bung Arman, kalau ada pertanyaan misalnya, kenapa justru yang diturunkan peringkat 3 di Indonesia, Bambang dan Gunawan, sedangkan peringkat 2, Antonius dan Denny Kantono, yang kenapa Christian tidak menurunkan ini, pasangan sebenarnya nomor 2 internasional? Saya lihat banyak dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi pada 2 hari lalu. Antonius tadi Ya, ketika pertandingan di semifinal memang tidak menentukan lagi, tapi karena mengalami sebuah kekalahan yang sangat mencolok 0-15, sehingga menurunkan pasangan kita yang ya sebenarnya yang lebih berpengalaman, tapi prestasi belakangan ini yang agak merosot dibandingkan dengan pasangan muda kita itu. Itulah pemirsa sedikit keterangan yang memang mungkin diantara pemirsa di tanah air yang bertanya-tanya, kenapa pasangan ketiga kita yang diturunkan bukan pasangan kedua. Bambang Supriyanto dan Gunawan sekarang kedudukan 5 sama. Terlalu melebar apa yang dilakukan oleh Hendrik Schwarer tadi. Kurang cermat lagi-lagi. Dan angka bagi pasangan Indonesia, Gunawan dan Bambang, 7 lawan 5. Tampaknya pasangan dari Denmark ini agak sedikit mengalami kerjasama yang merosot setelah tadi unggul lebih dulu 5. Tekanan yang bertubi-tubi dari pasangan Denmark tadi mematahkan sementara perlawanan Indonesia, dan orang kedua sekarang dalam kedudukan 8 lawan 5. Smash keras menjadikan pindah bola. Bung Yan, nampaknya pasangan Denmark ini titik lemahnya ada di Hendrik Schwarer ya, yang sering membuat kesalahan sendiri. Mungkin saja ya, seperti kita lihat tadi bagaimana servisnya tidak sampai sehingga pindah bola. Gagal lagi Hendrik Schwarer. Menambah angka bagi pasangan Indonesia 9 lawan 5 seperti kita saksikan dalam tayang ulang. Bung Arman, saya lihat di sini bagaimana Gunawan tadi bermain demikian serius, padahal sebenarnya ini tidak menentukan lagi. Paling tidak buat dia merupakan catatan pribadi, sebab rasanya tidak mungkin lagi dia akan turun bertanding untuk tim Piala Thomas 2 tahun mendatang. Itu kenapa? Karena termakan usia. Bukan hanya itu saya rasa, tapi juga karena sudah beberapa udah ada pemain-pemain ganda lainnya yang siap menggantikan tempatnya. Saya kira peremajaan ini akan lebih menguntungkan bagi masa depan bulu tangkis Indonesia. Itu harus dilakukan. Apakah mungkin Pak Min? Ya,
Di samping itu juga mungkin memotivasi diri mereka ini ya, Bambang dengan Gunawan dalam persiapan mereka menghadapi Atlanta. 6-8-10. Sebuah backhand smash tadi dari pasangan Denmark ini memiliki tajam ya, sangat bagus. Pindah bola setelah pukulan dari Hendrik tadi keluar. Smash tajam dari Bambang Supriyanto tidak sempurna dikembalikan oleh Michael Sogard. Lagi-lagi kali ini Michael Sogard 2 kali membuat kesalahan sehingga unggul pasangan Indonesia 12-6. Maksudnya melakukan backhand smash tadi Bambang Supriyanto. Bung Ian, memang kalau dilihat kerjasama dan penampilan ganda kedua Denmark ini memang lebih solid ya dibandingkan dengan yang pertama Ya, tadi. itu sudah pasti karena ini memang pasangan yang sudah Lebih utuh kuat ya, ya. sudah utuh. Dan memang kerajuan dari pendaftaran ranking ini adalah juga yang harus cepat dikelirkan untuk masa-masa yang akan datang, bukan begitu Bung Ian ya? Rasa demikian. Angka bagi pasangan Denmark 7-12. Lagi-lagi kali ini Michael Sogard melakukan kesalahan pukulan yang tidak sempurna. Orang kedua 7-8-12. Bola berpindah tangan. Memang sepertinya pasangan Denmark ini sudah tidak memiliki Ya, kesempatan atau tidak memiliki satu gairah. daerah kayaknya mereka masih punya memang, tapi kesempatan untuk menang memang sudah tidak ada. Satu hal yang Aduh. memang lucu. Jadi bagaimana seorang yang bukan jatahnya dia mengambil bola, tapi dia kesal tampaknya terhadap service judge yang menganggap bahwa Gunawan mencuri servis. Mungkin servisatnya sendiri juga udah males kali ya Bung Ian ya. 7-13 masuk. Saya rasa itu sudah harus di foul ya, dan sudah mencuri. Bagaimana tadi Michael Sogard melakukan smash. Gagal Hendrik Svarer. Kembali pindah bola 13-7. Cepat memang serobotan dari Michael Sogard tadi. Masih 13-7, orang kedua sekarang Bambang Supriyanto. Terlambat hampir-hampir ya. Memang karena keterlambatan itu mengakibatkan bola tanggung ya. Salah pengertian sebetulnya. Dia berpikir bahwa itu akan diambil partnernya, ternyata partnernya diam aja di depan. Game pemirsa, dengan cepat nampaknya pasangan Bambang Supriyanto dan Gunawan menyelesaikan game pertama melawan pasangan Swedia, maksudkan Denmark, Hendrik Svarer dan Michael Sogard. Baiklah pemirsa, sambil kita nantikan partai atau game kedua, kita saksikan dulu beberapa pesan berikut ini.